Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk kali ini kita akan coba membuat inisialisasi datanya ya, teman-teman. Seperti kita akan otomatis mengisi gender, position, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kalau kita start di sini ya, VBA kita atau makro kita di sini masih kosong. Sebenarnya kita bisa isi manual, tapi kita tidak menginginkan itu. Kita akan coba membuatnya secara otomatis dan dinamis. Kita bisa pergi ke Excel-nya, kita buat sheet baru, kita kasih nama lookup. Ini yang pertama saya kasih nama database saja ya. Nama ingat, nama bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Lookup di sini saya coba buat gender dan di sampingnya adalah position. Di gender ini saya akan tulis male dan female. Dan di position misalkan ya, saya contoh saya beri atau saya tulis administrator, mekanik atau accounting gitu ya. Di atas accounting, administrator, mekanik, misalkan planner. Ada 4 ya, misalkan ini contoh ya teman-teman semuanya, ini contoh, silahkan disesuaikan sendiri. Kita akan coba mengget data ini, atau kita ambil data ini, kita akan masukkan ke sini. Caranya seperti apa? Kita mulai, kita klik kanan pada form atau klik kanan pada form, view code ya. Sini saya hapus dulu biar enak ya. Tampilan awal akan seperti ini ya. Karena kita akan menginisialisasi formnya, jadi kita klik user form. Ini kita ganti ini mana ya? Initialize. Mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Kita ketikkan seperti ini. Oke ya, saya perhatikan dulu biar teman-teman copy dulu ya. Nama combo boxnya cb gender dot list. Sebenarnya banyak cara ya, saya akan perhatikan satu cara saja. Sama dengan sheet 2, karena lookup di sheet 2 ya. Dot range, kita ambil range-nya dari kita lihat lagi, ini dari A2 ke A3. Jadi kita tulis, bisa kita tulis A2 sampai A3 seperti ini. Kita save, kita run. Dot kurang satu dot value. Jadi kita select range-nya, kita ambil value-nya atau apa-apa yang tertulis di dalam range tersebut atau cell tersebut. Kita run, kita klik, dia akan otomatis muncul. Tapi ini akan jadi masalah ketika filenya ditambah. Ketika saya tambah misalkan di sini other, misalkan ya contoh ya, seharusnya gender cuma 2 ya. Contoh saya tambahkan other, di sini tidak akan muncul. Kenapa tidak muncul? Karena kita lihat code-nya, kita ambilnya dari A2 ke A3. Artinya dari A2 sini, A2 ke A3. A4-nya nggak ada. Kalau kita mau kasih A4, kita tulis lagi A4. Tapi ini akan jadi PR kalau misalkan datanya akan bertambah terus. Contoh kita run, akan muncul other. Tapi ini akan jadi masalah ketika datanya akan bertambah terus. Jadi solusinya bagaimana? Saya hapus dulu tadi other-nya. Solusinya adalah kita, ini enaknya pakai bahasa pemrogramannya. Jadi kita bisa membuat logika di sini ya teman-teman. Jadi kita buat satu function. Saya beri nama get baris
saya kosongin ya parameternya, saya kasih ini as long. As long itu apa? Ini long, ini tipe data ya teman-teman, makanya dari awal saya sudah notice ya untuk belajar VBA basic terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat sebuah function yang namanya get baris yang akan mereturn sebuah angka atau long ya, integer. Di sini saya tulis get baris sama dengan sheet 2 yang tadi ya, ini ya, yang sheet 2 ini namanya sheet 2 dot range. Kita akan membuat menginisialisasi barisnya secara otomatis. A N sheet 2, habis ini saya terangkan maksudnya apa, dot rows dot count dot n xl up dot row. Saya akan terangkan. Maksud saya akan membuat pendeteksi seberapa banyak sih data yang ada atau baris terakhir pada sebuah kolom. Contoh kayak gini. Ini saya pengen tahu posisi terakhir nanti di baris kelima. Saya akan mau menginisialisasi hal tersebut. Jadi supaya nanti otomatis ketika kita tambahkan other di sini otomatis akan mendeteksi oh ini ternyata baris keempat, sehingga kita bisa manipulasi datanya seperti nanti yang akan saya beri contoh ya. Jadi di sini kalau kita baca kita akan pergi ke sheet 2 ini lookup ini namanya, karena masih sheet 2 ya di sini namanya ya, belum kita rubah name-nya, belum kita rubah namanya sheet 2, cuman captionnya saja yang kita rubah ya, atau judulnya yang cuman kita rubah. Jadi sheet 2 kita akan pergi ke sheet 2 situ, sheet 2 ini range. Sebenarnya range itu semacam kita seleksi cell-nya ya. Jadi kayak gini nih. Ini jadi range A1, ini range A2. Sini ya. Ini range A3. Kalau kita blok jadi range A1 sampai A3 nanti seperti itu. Range kita akan seleksi range apa yang seleksi? Range A ini. Range itu wajib ada huruf dan nomor ya. Huruf melambangkan kolom dan nomor melambangkan baris. Nah, kolom A, barisnya apa? Barisnya diambil dari sini nih, sheet 2 rows count. Sheet 2 rows count ini kalau kita bisa lihat hasilnya, ini akan menghasilkan jumlah akhir pada baris pada Excel ini, yaitu angka ini 10485576. Jadi dia akan mengenerate angka ini di angka paling bawah. Habis itu dot n xl up. Nah teman-teman mungkin sempat tahu shortcut Excel ya, kalau kita mau pergi ke atas kita tinggal klik kontrol ke atas. Nah itu maksudnya contoh gini, akan otomatis menseleksi kolom ataupun baris paling terakhir ya. Kayak gini maksudnya XL up itu seperti itu. Kalau XL down jadi dari A1, ketika kita klik CTRL tanda panah, otomatis dia akan ke cell atau range yang ada datanya. Jadi seperti itu. Jadi XL up, jadi dari paling bawah, jadi kalau kita baca dari A dan sheet rows count tadi kan hasilnya ini ya. Jadi kita akan menyeleksi angka A ini sama dengan gini. Sheet rows count ini sama dengan A 104 85 76 ya, kayak gini. Kita sebenarnya tanpa ini bisa kita tampilan seperti ini bisa nggak apa-apa. Cuman
supaya ini lebih dinamis ya, karena kita nggak mungkin ingkat nama angkanya seperti itu. Jadi kita kasih ini. Bisa juga misalkan teman-teman datanya nggak banyak, teman-teman tulis A10. Jadi paling bawah langsung di sini kita naikkan ke atas. Jadi seperti itu ya. Jadi dari A yang 10, ini berapa miliar, 1 juta sekian, ini dari bawah kita NXL up, kita seperti klik CTRL atau tombol kontrol di keyboard di arah panah ke atas. Jadi otomatis akan menseleksi. Kalau teman-teman nggak percaya, saya ketik nih CTRL, saya klik CTRL plus arah panah ke atas, dia otomatis akan pergi ke baris terakhir yang ada datanya. Jadi otomatis akan menyeleksi A3 ini. Nah ini contoh yang di B, dari bawah ini saya tiba-tiba akan klik CTRL tanda panah ke atas, otomatis di sini di B5 dia akan pergi ke kolom yang ke baris atau sel yang ada isi datanya, yang datanya terisi. Jadi seperti itu. Terus row ini akan ini ya teman-teman, akan menghasilkan baris keberapa kamu ada saat itu. Kalau ini tadi bahasanya dari A 1 juta kita pergi ke atas, berarti otomatis ke A3. Karena di sini kita pakai tipe datanya long ini harus mereturn sebuah nilai. Jadi kita ambil baris keberapanya. Jadi row itu akan mengambil baris keberapanya, bukan ngambil range-nya atau sel-nya. Kalau di sini, kalau coding ini hanya akan mengambil range-nya. Jadi kalau kita ketik ini saja, ini akan mereturn sebuah nilai yaitu A3. Tapi kita tidak mau. Kita cuman mau deteksi barisnya, karena akan kita manipulasi nantinya. Jadi kita akan mengambil nilai 3-nya dengan apa? Dengan ini, dengan titik row ini. Jadi seperti itu. Oke, di sini jadi oke teman-teman ya, kalau nggak mengerti mungkin bisa ulang-ulang lagi ya. Sorry saya agak detail ya, supaya teman-teman benar-benar mengerti ya. Range ini akan kita buat dinamis. Kalau kita buat A4 ini, otomatis dia akan terstuck di A4 sini. Dan kita tidak mau misalkan datanya hilang pun seolah-olah A4 ini ada datanya, dan kita tidak mau seperti itu. Contoh ya, itu sudah saya hapus. Nah, ini ada satu data kosong di sini, dan kita tidak mau seperti itu. Makanya perlu kita dinamiskan. Oke, saya kembali lagi di sini. Kembali lagi di codingnya, view code. Ini saya nggak mau A3, A4 lagi. Saya akan tulis seperti ini, A2 sampai A keberapa? Saya tulis N get baris. Get baris ini, ingat get baris ini akan mereturn sebuah nilai di mana ini ya, yang telah kita ketik kodenya tadi ya, akan mereturn baris terakhir dalam sebuah kolom tersebut yang ada isinya. Jadi kita run, ini otomatis kosongnya tadi sudah hilang, dan ketika kita tambahkan, misalkan kita tambahkan datanya di sini other, ini otomatis akan tertambahkan tanpa kita merubah kodenya lagi. Kita run, otomatis seberapa banyak kita tulis akan terbaca. Misalkan other 2, kita run, otomatis terus akan membaca sesuai di kolom A tadi, karena secara logika dia akan berhenti di A plus baris ini. A ditambah get baris ini akan mereturn sebuah nilai baris terakhir dari sebuah kolom tersebut. Mungkin itu ya. Dan kita coba praktekkan lagi di combo box yang kedua, yaitu combo box position dot list sama dengan
sheet2 dot range position di kolom B. Nah, ini saya hapus dulu ya biar enak. Di kolom B2 ini mulainya ini ya, maksudnya B2 supaya position sama gendernya nggak usah kehitung. B2 sampai B. Nah, kita akan get baris lagi. BN get baris dot value. Nah, tapi ini akan timbul permasalahan. Kita coding seperti ini seharusnya ini sudah dinamis. Nah, tapi dia nggak akan bisa membaca keseluruhan data B di sini. Coba kita praktekkan dan kita analisa. Ya, dia cuma membaca 2. Kalau teman-teman mungkin jeli, kenapa cuma muncul 2? Kita kembali lagi ke code-nya. Karena get baris ini itu menyeleksinya di kolom A. Nah, jadi seolah-olah B2 ini sampai B kolom sel A terakhir, baris dari sel A terakhir yaitu A3 ini. Jadi di dalam codingnya berarti ini B2 sampai B3 saja. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita maunya ketika di kolom B get baris ini harus mengeksekusi kolom B dan seterusnya B, C dan lain sebagainya. Tinggal kita ganti. Ini kita hapus. Kita masukkan parameter di sini. Saya beri nama parameternya adalah call, terserah namanya, as string karena bentuknya string ya. Jadi di sini saya tulis call. Nah, di sini di get baris ini teman-teman kalau sudah mempelajari tentang function harusnya sudah paham ya. Kita tinggal tulis A. Nah, tinggal tulis seperti ini. Dan ini kita tinggal tulis B. String ya, B. Tutup. Nah, ini otomatis akan mereturn baris terakhir di kolom B. Kita eksekusi. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita tambahkan contoh mekanik security, misalkan kita run, akan terus muncul seperti ini. Dan ini sudah dinamis ya. Dan ini juga nggak ada masalah di coding awalnya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman cara inisialisasi data ya di combo box. Mungkin kita lanjut di video selanjutnya. Mohon maaf videonya agak panjang karena saya buat agak mendetail supaya teman-teman tahu ya bagaimana pembacaan code-nya. Ingat teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman belum belajar tentang basic VB Excel, saya sarankan teman-teman belajar dulu ya supaya nanti mengerti ya tentang apa yang kita tulis di codingannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih teman-teman semuanya, kita lanjut di video selanjutnya.